Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winayu Anjani, NPM 2273537 dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang tugas teknik penulisan TA kami yang berjudul Perencanaan Perbaikan Kerusakan Jalan Politeknik Negeri Lampung. Kemudian langsung saja kita ke tujuan dari tugas akhir perencanaan ini, yaitu yang pertama, merencanakan pelebaran jalan Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, menilai kondisi perkerasan jalan guna mengetahui tingkat kerusakan serta menentukan jenis kendaraan yang sesuai. Yang ketiga, merencanakan ulang konstruksi perkerasan lentur yang sesuai dengan ketentuan SNI 03 1733 sampai 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan dan perkotaan. Kemudian saya lanjutkan ke batasan masalah dari tugas akhir perencanaan perbaikan kerusakan jalan Politeknik Negeri Lampung ini, yaitu yang pertama, perhitungan rencana anggaran biaya hanya difokuskan pada tenaga kerja, alat, dan bahan. Yang kedua, perencanaan ini hanya akan difokuskan pada area jalan kampus tertentu yang mengalami banyak kerusakan, tanpa mempertimbangkan jalan di luar lingkungan kampus panjang 0,4 km. Yang ketiga, batasan penelitian akan mencakup jenis kerusakan jalan seperti retakan, lubang, dan permukaan yang tidak rata, tanpa membahas masalah lain seperti drainase atau perencanaan. Yang keempat, perencanaan perbaikan yang diusulkan akan didasarkan pada data dan kondisi saat ini, tanpa mempertimbangkan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kelima, perencanaan ini hanya akan membahas metode perbaikan tertentu, seperti pengaspalan ulang dan perbaikan struktural, tanpa mencakup metode alternatif dan inovatif lainnya. Lanjut kita ke kerusakan jalan. ISSN 2088 sampai 9321, kerusakan jalan yang terjadi di beberapa ruas jalan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama bagi pengguna jalan. Secara umum, penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab, yaitu umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, perencanaan yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana yang ada. Selain itu, minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan penanganan yang kurang tepat, hal yang menjadi penyebabnya. Tujuan penelitian ini adalah menentukan tingkat dan jenis kerusakan jalan terhadap kecepatan kendaraan yang menggunakan metode analisa regresi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ken Ayu Melinda. Nama saya Ken Ayu Melinda, NPM 227355016. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang faktor penyebab kerusakan jalan. Menurut Pratama et al. 2019, kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut. A. Air yang dapat berasal dari hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik, serta naiknya air akibat sifat kapilaritas. B. Material konstruksi perkerasan. Faktor ini dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri, atau ada pula disebabkan oleh sistem pengolahan yang tidak baik. C. Iklim Indonesia beriklim tropis di mana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi yang merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan. D. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Faktor ini kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan kurang baik, atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah dasarnya yang tidak bagus. Terakhir, proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik. Saya akan menjelaskan flowchart, yaitu mulai identifikasi masalah, terus pengumpulan data, perencanaan jalan, yaitu data topografi, data kerusakan jalan, menentukan perbaikan jalan, terus data jalan. Data kerusakan jalan itu ada analisis data perencanaan perbaikan kerusakan jalan dengan perhitungan perencanaan perbaikan kerusakan jalan. Lalu yang data jalan itu untuk perencanaan perkerasan lentur dan perhitungan perkerasan lentur. Lalu selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.